Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Saya, Bunda, dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Ramadan adalah bulan penuh berkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan para hambanya untuk melakukan amal-amalan saleh dengan balasan yang dilipat gandakan. Lantas, amalan apa yang perlu dilakukan untuk mengisi bulan mulia ini? Berikut adalah sebagian amalan yang seyogyanya tidak terlewatkan bagi siapa saja yang ingin berpuasa. Yang pertama adalah puasa. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, berikut adalah beberapa hikmah di balik puasa Ramadan, yaitu pertama, menggapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa adalah seorang hamba dapat menggapai derajat takwa, dan puasa adalah sebab meraih derajat yang mulia ini. Hal ini dikarenakan dalam puasa, seseorang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Inilah pengertian takwa. Bentuk takwa dalam puasa dapat kita lihat dalam berbagai hal berikut ini. Pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang ketika itu, yaitu dia meninggalkan makan, minum, dan sebagainya yang sebenarnya hati sangat condong dan ingin melakukannya. Ini semua dilakukan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala darinya. Kedua, orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi yang ada. Namun, dia mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Ini juga salah satu takwa, yaitu merasa dekat dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadi lebih baik. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, di bulan Ramadan tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat agar puasanya tidak sia-sia, juga agar tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Puasa menjadi sia-sia seperti ini disebabkan bulan Ramadan masih diisi pula dengan berbagai maksiat. Padahal dalam berpuasa seharusnya setiap orang berusaha menjaga lisannya dari gibah, dari berbagai perkataan maksiat, dari perkataan dusta, perbuatan maksiat, dan hal-hal yang sia-sia lainnya. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda pula, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rokas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, ketika keluar bulan Ramadan, seharusnya setiap diri kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Karena dia sudah ditempa di madrasah Ramadan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Orang yang dulu malas-malasan sholat 5 waktu, seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakannya di luar bulan Ramadan. Juga dalam masalah sholat jamaah bagi kaum pria,
hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan di masjid sebagaimana rajin dilakukan ketika bulan Ramadan. Begitu pula dalam bulan Ramadan, banyak wanita muslimah yang berusaha menggunakan jilbab yang menutup diri dengan sempurna, maka di luar bulan Ramadan seharusnya hal itu tetap dijaga. Yang kedua adalah sholat tarawih. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keutamaan tersebut? Setidaknya ada dua keistimewaan sholat tarawih yang bisa diraih oleh umat muslim yang mengerjakannya, yaitu yang pertama adalah ampunan dosa yang telah lalu. Siapapun muslim yang mengerjakan sholat tarawih akan memperoleh keistimewaan berupa ampunan dosa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi yang mendapat pahala itu bukan yang asal sholat tarawih saja, yaitu tapi yang melaksanakan sholatnya dengan iman dan mencari pahala serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa masa lalunya. Manfaat kedua sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalam penuh. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sholat berjamaah 2 rakaat saja pahalanya begitu besar, tentu saja semalam penuh pahalanya jauh lebih besar. Ini tentunya sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan serta keikhlasan yang lebihkan saat mengerjakannya. Kebayangkan bagaimana lama dan pegawai sholat semalam penuh. Sholat tarawih yang 8 atau 20 rakaat saja kadang dikerjakan dengan ekspres karena tak mau berlama-lama. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir adalah sahur. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahur adalah suatu rutinitas yang biasa kita lakukan ketika kita menunaikan ibadah puasa. Namun, terkadang kita tidak tahu apa yang sebenarnya manfaat dan keberkahan melaksanakan sunnah makan sahur. Namun, kebanyakan dari kita tidak mengetahuinya. Padahal, jika kita melaksanakan makan sahur sesuai tuntunan Rasulullah, maka akan banyak keberkahan yang bisa kita peroleh, yaitu dengan bersahur berarti menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, sahur menambah kekuatan dan keikhlasan dalam beribadah. Demikianlah kutum dari Mr. Dede di hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan 3 hal di atas, dan Allah memberikan pahalanya bagi kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.